ceritanya kenapa bisa kenal sama anak-anak kangen itu dulu karena gue ngeband terus rekaman di Andi Bayau. Pada saat itu lu hanya deket sama Andika aja atau sama dengan personil kangen yang lainnya? Pernah bikin proyekan juga sama Andika. Oh gitu. Sempat bikin. Lu tetap main gitar, Andika Andika nyanyi dan pemain drumnya. Pasya Ungu. Drummernya pasti ungu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah gitu dijawab. Cakep. Ketemu lagi sama gua Ari, masih di channel yang sama, Valkana Channel. Kali ini gua lagi ada di studionya kawan gua nih. Studionya oke banget buat recording. Kalau mau recording di sini juga bisa. Yoi. Namanya Markas Studio di daerah Ciputat. Kali ini gua sama Muhammad Arif, kawan gua. Kalau gua biasa nyebutnya Aib, nama bekennya Aib Muhammad. Aib Muhammad atau Aib titik. Ya, bebas lah. Bebas sih, siapa aja bebas. Ya, bebas nyebut apa aja asal jangan yang jelek-jelek. Oh, iya benar. Ya enggak? Aib itu. Aib itu pakai B berarti ya. Oke, sekarang nih gue mau ngobrol masalah dulu awal pertemuan kita seperti apa ya. Kalau gue ingat-ingat lagi kayak lucu gitu. Pertama banget itu pokoknya gue inget ngeliat lu pertama kali itu di rumah gue waktu itu. Cuman lu ke situnya sama siapa ya? Tuh Oh masih itu ya? iya sama dia no. Si Bengal. Yang jagain kamera. Golek atau Oki biasa gue sebut Oki. Yang namanya nggak sesuai sama kelakuan itu. Namanya Soleh. Kelakuan bejat. Iya. Sebenarnya gue kenal sama Oki ini dari pacarnya saudara gue, sekarang udah jadi istrinya. Dari dia, gue dibawa sama saudara gue ke rumahnya Oki. Waktu itu di Gubuk, ya Ki ya? Gubuk Derita. Depannya tuh pohon singkong dulu. Tempat ngadem itu Iya, enak. tempat ngadem. Kalau mau bakar-bakar singkong tuh tinggal Iya, nyabut. tinggal cabut bakar. Dulu dari situ terus dia ngajakin ke rumah lu. Iya. Kayak lu mau ke rumah waktu itu. Nah, gue tuh lagi di luar pas pulang baru ketemu lu sama si Golek. Oh iya. Kenapa lu waktu itu mau ke, bisa sampai ke rumah gua itu yang gua Nah mau awalnya bertanya. gue diajak sama saudara gue tuh, Si Andi. Andi itu diajak buat band waktu itu. Oh Ya iya. kan buat band. Terus dia punya kenalan Oki nih. Nah gue dikenalin tuh sama Oki. Akhirnya nyampe ke rumah lu, kenal sama lu tuh akhirnya. Dan di situ baru kenal sama yang lain-lainnya. Itu Terus dari situ? jadilah Kaula. Oh, Kaula ya pertama Iya, ya. pertama kali itu jadi Kaula. Sama Andi ya. Sama Andi, sama Oki. Oh, iya. Ada teman kita juga Agung, Agung Tato. Agung Tato. Terus Gilang. Itu berangkat tuh subuh-subuh recording ke Bekasi. Tempat kawan gua Tempat Galih ya. Gali apa? Bio, Gali Bio. drummernya Bio. Oh iya, drummer Bio. Itu perjalanan itu gua kadang-kadang kalau nginget itu lucu, ada lucunya. Tapi sempat berhenti loh rekaman itu. Sempat berhenti Karena karena nggak punya dana. Iya, habis biaya kan. Iya, habis biaya. Nggak punya 300 kan waktu itu. Karena recording di sana waktu itu ada gitarisnya Bio yang jadi operator. Bang Brian. Brian. Iya, masih dia tuh 250 apa berapa ya? Iya, 2,5. 2,5 lah. Jadi di kantong itu cuman 50.000 ya, cukup dari malam sampai subuh. Subuh pada balik. Ya nggak tahu rezeki, nggak tahu apa kan. Akhirnya disuruh balik lagi sama Gali, suruh recording lagi. Semuanya recordingnya lagunya di sini gratis, nggak usah bayar. Wah, Jadi gratis, guys. jadi gratis. Untuk Abang Gali makasih, Bang. Untuk Abang Gali, drummernya Bio. Cuman Bionya udah nggak jalan kayaknya. Sayang banget ya. Iya, karena udah pada sibuk masing-masing personelnya. Di situ banyak kenangan lah di base campnya Bio. Banyak gitu ya. banget. Terus dari situ udah mulai recording sampai selesai. Sebetulnya vokalis belum dapet pada saat itu. Terus nggak dapat vokalis.
Nyari-nyari sampai Cianjur kok. Sampai Cianjur nyari, benar sampai Cianjur. Sampai nyari vokalis ke Cianjur. Jadi nyanyi masih aib, tapi banyak yang nyuruh sih dari teman-teman gua, mungkin dari teman-temannya Aib juga, udah terusin aja main gitar sambil nyanyi waktu itu kan. Cuman Aib sendiri nggak pede waktu itu. Akhirnya ya coba nyari, nggak nemu juga. Dapat sebenarnya, cuman nggak cocok dengan karakternya. Sama karakter lagunya. Ya karakter lagunya kayak gitu. Setelah di situ sempat itu ya vakum lama tuh. Setelah Kaula itu vakum lama. Lu sibuk kemana itu? Vakum di Kaula itu kalau nggak salah, bentar deh. Duluan di Kaula apa gua ke Andi Bayau? Lu kan di Bayau. Wah ini ada cerita bagus menurut gua sih. Jadi waktu itu gua kaget. Ternyata Aib ini dulu pernah deket sama Kangen Band. Iya. Oh berarti gua ke itu dulu. Kesana dulu. Oh iya benar-benar. Yang di Bayau itu. Andi Nah Bayau. itu boleh deh cerita tuh. Mulai dari Andi Bayau dulu. Ceritanya kenapa bisa kenal sama anak-anak Kangen itu dulu karena gua ngeband terus rekaman di Andi Bayau. Waktu itu sempat dapat gratisan lah untuk rekaman di situ karena salah satu personilnya anak situ, anak didiknya Mas Andi Bayau. Nah, pas rekaman karena gratis akhirnya kita harus out gitu karena ada anak-anak Kangen yang mau masuk waktu itu. Jadi kita break dulu ya udah anak-anak Kangen masuk karena memang kan antara studio dan perusahaan itu kan kerjasamanya. Gue stop. Berarti pada saat lu lagi proses recording, lu di stop dulu biar anak Kangen dulu yang masuk. Karena kan gue gratis waktu itu. Oh gitu. Band Enak gue nih, gratis. beruntung nih, dapat gratisan terus. Iya, begitu studio Mas Andi lagi bagus banget Mas Andi Bayau. Apalagi orang ternama juga kan, Mas Andi Bayau. Yang ngederek waktu itu Mas Gendon. Mas Gendon. Oh, gue pernah ketemu kayaknya. Pernah Ya? ketemu. Di sini Mas juga Gendon ya. Di sini. Dulu. Nah, itu operatornya Mas Andi itu. Waktu itu lagi buat project untuk lagunya siapa ya? Oh temen lu yang dulu pernah di Jati Bening, kapten itu. Oh, kapten itu ya. Saiful Safir. Nah, gitu. Oke, balik lagi. Nah, Andi Bayau. udah ya lagi rekaman terus sempat break gara-gara anak-anak Kangen masuk. Karena kita satu studio, akhirnya kan sering ketemu kan. Ya. Misalkan anak-anak Kangen lagi break ngobrol kita. Terus anak-anak Kangen rekaman atau khususnya Andika, jadi gue sering lihat cara dia rekaman gitu, lihat cara dia Mas Gendon ngedirect, terus si Dodi ngarahin gitu. Nah, karena sering ngumpul begitu akhirnya sering ngobrol kan. Sering deket lah ya. Waktu itu album Yolanda. Zamannya album Yolanda tuh, Terbang Bersamaku. Itu album kedua kali ya? Album kedua. Oh, album kedua. Terbang Bersamaku, Doi, Pujaan Hati, sama apa lagi ya? Ya banyak lah pokoknya di album kedua itu. Nah, singkat cerita, berapa kali nongkrong itu Andika sering dengar lagu gue tuh. Gue sering nyanyiin lagi nongkrong bareng. Terus Andika respect sama lagunya. Oh, berarti lagi main gitar Main atau? gitar. Oh, main gitar. Main gitar bareng kan di studio Mas Andi. Andika respect. Akhirnya dia ngajak gue untuk ke Bogor waktu itu ke rumahnya. Bogor itu rumahnya Andika. Rumahnya Andika dulu. Dia sempat kontrak rumah di Bogor. Di belakang, persisnya di belakang Warung Jambu dulu. Akhirnya dibawa lah ke sana. Nah, dari sana tuh mulai sering diajak sama Andika ke acara TV lah, terus ke balik ke studio rekaman, terus ke kantornya, ke Warner. Jadi mulai tahu teman-teman artis yang lain gitu, mulai kenal artis-artis lain. Dari situ juga kebuka kayak ketemu Yuda Dadali. Gitaris? Gitarisnya Dadali dulu. Si Yuda dulu juga sempat ketemu sebelum Yuda di Dadali. Ketemunya di Bogor? Di Bogor. Tempatnya Andika? Di tempatnya Andika. Karena waktu itu Yuda punya beberapa lagu itu, tapi ini sebelum Dadali ya, sebelum ada Dadali. Dia punya beberapa lagu itu kebetulan gue yang aransemen gitu. Minta diaransemenin, dibikinin jadi satu aransemen jadi satu lagu, nanti dia tinggal take vokal gitu. Itu kenalnya sama Yuda di situ. Cuman nggak nyangka sih, maksudnya pas Dadali naik pun gue masih nggak nyangka kalau itu Yuda gitu. Karena
kaget aja gitu kan. Emang dia karyanya bagus sih, bagus. Ya gitu. Sempat vakum juga karena berapa kali Andika kesandung kasus kan. Oh iya. Berapa kali Andika kesandung kasus, gue pas kebetulan memang gue lagi nggak sama Andika waktu itu. Oh, Lagi udah keluar dari kangen, apa maksudnya nggak ruang lingkup kangen udah keluar. maksudnya kan sering nongkrongnya sama anak kangen sama Andika juga nih, kemana-mana bareng. Nah kebetulan kan rumah gue tuh di Bintaro, keluarga suka nanyain berapa kali tuh suka nanyain kan, kapan pulang, karena gue sering di luar sama Andika ini. Oh, sampai nginep lu di sana gitu. Ini berhari-hari gue. Berhari-hari ya. Iya, Andika tuh udah apa ya, udah sepiring berdua lah, terus tidur bareng kayak gitulah, udah satu rumah. Maaf gue potong bentar. Pada saat itu lu hanya deket sama Andika aja atau sama dengan personil kangen yang lainnya? Sama Andika toh, Sama Andika, sama kayak sama Dodi atau Bebe, Izzy. itu karena sering ketemu aja, deketnya, akrabnya gitu. Akrab aja karena sering ketemu sama Pas Tama. lagi ke Misalkan mereka latihan, mereka ke TV. Terus manggung, misalnya gue lagi di rumah, terus anak-anak kangen manggung di Bekasi, di mana? Di BSD. Nah, dia tuh nelpon, Andika nelpon, sudah datang, gue datang sana. Itu. Terus pas tinggal di Bogor itu pernah bikin proyekan juga sama Andika. Oh gitu. Sempat bikin. Oh, lu pernah cerita juga. Nah, yang Boleh gua tebak gak? ada satu lagi ya. Aduh, boleh gua tebak gak? Boleh. Dulu itu proyeknya dia dulu di Bogor, kalau nggak salah dia dulu sempat cerita. Jadi lu tetap main gitar, Andika nyanyi, dan wah ini vokalis hebat ini, pemain drumnya. Pasya Ungu. Drummernya Pasya Ungu. Sama Pasya dulu. Nah, ceritanya itu main, Andika ngajak, keluar yuk main katanya. Jadi gue sama Andika tuh, gue manggil A, dia juga manggil gue AA gitu. Tapi project itu dibawa serius atau hanya untuk selingan gitu aja? Niatnya serius. Oh, niatnya serius. Karena dulu susahnya gini. Waktu itu awalnya banget ketemu Andika ngajak gue jalan keluar, mau ketemu Pasya katanya. Mau ketemu tapi akhirnya ketemunya di rumahnya. Jadi nunggu Pasya pulang, akhirnya kita main ke sana. Terus Pasya ngajakin ke satu ruko yang itu studio barunya dia katanya. Oh gitu. Emang pas masuk tuh masih di plastik-plastikin kan, masih dalam dus, sound amplinya, mixernya dan lain-lain masih belum dibuka-bukain lah, belum di set. Nah, cuman beberapa kali kita udah latihan di situ, udah latihan Di berapa kali. studionya Pasya ya? Karena beberapa hari kemudian kan udah mulai di set, terus kita latihan di situ. Jadi Andika nyanyi, gue ngegitar, drummernya Pasya. Nah, Hanya bertiga ya? hanya bertiga. Cuman waktu itu sayangnya yang pertama yang bikin semuanya berhenti itu, bikin akhirnya berhenti itu karena pertama waktunya. Oh. Jadi pas gue lagi di Bintaro, Andika di Bogor, Andika nelpon, ayo latihan ke tempat Pasya yuk. Ayo dah yuk ke ruko tuh, ke studio, nanya sama orang situ, orang kafe, orang studio, Pasyanya. Pas ditelepon, lagi di mana? Ayo kita latihan. Waduh, lagi di Singapura. Lagi tur sama Ungu. Oh lagi tur. Terus minggu depannya nih gantian nih, Pasya yang nelpon. Arif, kamu lagi di mana? Ayo kita latihan. Ayo, gua ke Bogor. Itu sampai studio, Andikanya mana? Loh, saya kira sama kamu. Pas ditelepon Andikanya, nggak bisa, lagi di Semarang nih katanya, lama kangen. Manggung Gitu juga. aja, terus aja gitu Terus kan. kayak gitu. Gua yang boncos kan. Gua nganggur. Lu nggak manggung-manggung? Iya, manggung kan. Maksudnya merekanya terlalu sibuk gitu. Maksudnya waktu menyesuaikan waktu. Ya wajar sih ya. Waktu itu kan kangen sama Ungu, lagi naik-naiknya waktu itu. Iya. Karena sempat tahun baruan, sempat di tahun baru itu ada acara di Ancol. Yang gue inget tuh ada acara di Ancol, karnaval kalau nggak salah. Andika tuh nelpon, lu di mana? Ayo buru ke Ancol, ini udah ditanya nama Pasya nih. Terus nih nih.
hei Arif kamu di mana, ini. Aduh, lu nggak bisa gue bilang, lu nggak bisa ini soalnya apa, ada acara keluarga. Emang waktu itu ada acara keluarga di rumah, tahun baruan bakar-bakar bareng kan. Karena gue jarang di rumah waktu itu. Oh iya. Jadi keluarga pengen gue di rumah dulu gitu. Ya udah, akhirnya gue nggak berangkat. Tapi yang gue senang, mereka sekelas itu masih bisa menghargai gitu, masih ingat gitu saat momen mereka lagi bareng tuh ingat gue gitu. Itu gue udah senang banget, udah cukup senang banget sih. Satu faktor pertama yang bikin semuanya nggak lanjut gitu. Faktor keduanya, saat itu kebetulan Apasya lagi ada kisruh sama istrinya. Oh gitu. Jadi setiap si AA mau Apasya mau ke ruko, mungkin banyak wartawan gitu, akhirnya ngindar gitu. Jangan dulu lah. Jadi kita juga nggak bisa intens ketemu gitu. Ya, gue gara-gara itu sih. Tapi aku mau tanya lagi nih. Di momen tahun baru itu mungkin nggak lu manggung kalau lu hadir ke Ancol? Gak ngerti deh. Mungkin kali, tapi nggak tahu juga. Karena nggak ada jadwalnya sih. Cuma kalau untuk ikut main di panggung mungkin, tapi karena emang nggak datang juga sih. Tapi kalau manggung bertiga belum tentu juga, karena itu kan listnya kan udah mereka udah tentuin kan. Iya, rundown acara udah ada. Susah juga untuk masuk. Cuman paling kita bisa ngumpul bareng, ngabisin waktu bareng buat gitu. ngobrol-ngobrol ya, sharing-sharing lah ya. Kan Andika tadi lu bilang Andika kena beberapa kasus tuh akhirnya. Setelah dari Bogor itu kan. Tuh kegiatan lu ngapain aja? Setelah dari Bogor itu apa ini ya? Lupa gue. Pokoknya lu balik ke Bintaro, lu banyak stay di rumah terus ketemu sama gua. Kayaknya itu. Berarti awal dari pertama di situ, baru lu kedua ketemu sama gua, baru bikin kaula. Baru bikin kaula. Terus sih panjang sih, Jan. Panjang banget loh. Dari kaula itu, kaula juga punya cerita sendiri tuh. Ya kan? Ini gue potong dulu ya. Ini mohon maaf nih kalau ada bahasa-bahasa jan gitu. Oh iya. Emang gue biasa sama dia nih. Gue manggil dia Ojan, dia manggil gue Ojan. Gitu. Jadi kalau ada orang yang manggil Jan, gue suka nengok berdua gitu. Nengok jadi bareng. Mohon maaf kalau ada Jan itu nama panggilan gue. Gara-garanya apa sih panggil itu? Film-film Ojan itu loh. Apa ya? Oh itu sketsa Ojan. Ya? Sketsa. Lupa gua pokoknya. Sketsa Ojan yang hipnotis. Ya, pokoknya iya Ojan kecil. Iya. Ojan kecil. Pokoknya itulah. Karena kita sering nonton itu dulu. Iya. Kalau lagi nggak ngapa-ngapain pasti nontonnya itu. Jadi terusan aja kepake Ojan sampai sekarang. Jadi dulu sempat dari Bogor sama Andika sempat bikin project bareng sama Pasya, akhirnya sampai nggak bisa bareng akhirnya karena terbentur jadwal mereka dengan bandnya masing-masing. Sampai akhirnya lu balik lagi ketemu sama gua bikin kaula. Iya, baru bikin kaula. Kaula juga umurnya cuma sebentar ya. Karena kita udah jujur aja udah kepentok pada saat kaula, udah kepentok sama nyari vokalis. Udah mondar-mandir kan, udah ke Cianjur. Terus pernah nyari lewat Facebook juga ya kan. Ngasih materinya di apa sih itu aplikasi itu dulu? SoundCloud ya? SoundCloud. Iya, naruh di situ untuk nyari vokalis segala macamnya lah. Akhirnya nggak jalan. Tapi paling penuh perjuangan tuh kaula loh. Kalau gua rasa sih iya. Ya dulu kan zaman dulu tuh masih yang semua artis band patokannya tuh di major label dulu kan. Gimana caranya tuh biar bisa ke situ gitu kan. Biar punya label lah. Pokoknya sampai demoin lagu nggak ada kabar tuh ada sering banget. Iya. Jadi zaman itu kok itu. Zaman Jakola emang perjuangannya lebih berat sih mungkin ya. Iya berat banget. Sampai akhirnya terpaksa udahlah pakai lu aja vokalnya. Sempet ngasih sampel kita ke Sony kalau nggak salah.
Oh iya ke Sony. Sempet kasih sampel ke Sony, terus ditolongin juga sama Gali waktu itu. Kebetulan Gali kan kenal akrab sama Pai. Apa ya? Sama Pai kan, karena Bio kan dulu emang recording Produsernya Bang Pai ya. Bang Pai, Palu di Palu. Dulu kesana dibawa, sempet ada beberapa lagu yang oke sih menurut Bang Pai. Cuman ya tetap Aib nggak pede untuk nyanyi. Iya nggak pede. Pada saat itu emang mungkin sampai sekarang kali lu ya nggak pede buat nyanyi ya. Pokoknya dia emang nggak pede buat nyanyi, tapi suaranya mah becek. Becek. Kalau kata orang-orang mah aduh suaranya itu pokoknya ajib suaranya. Sebenarnya banyak temen gue kayak Gali, khususnya kayak Gali tuh yang waktu recording kan, karena recording tempat dia kan, Gali, terus operatornya itu gitarisnya Bio, Brian, teman-teman gue yang lain tuh udah lanjutin aja, dia aja nyanyi, udah nggak apa-apa dia aja nyanyi, yang penting nongol aja dulu segala macam. Cuman tetap aja dia nggak pede buat nyanyi, jadi emang pedenya buat main gitar aja dia. Mau bikin lagu udah. Setelah dari Kaula nih berat mentok kan, mentok terus mental lagi nih. Empat mental gak sih dari Kaula kita? Mental. Apa belum? Iya mental. Setelah Kaula tuh mental. Terus ketemu lagi sama sahabat kita di Lampung. Oh iya. Ucup, Ucup, Gigun, Made. Ada. Ya itu. Ya ketemu lagi di situ. Gara-gara gini, ada temen gue yang dia orang Lampung, sama dulu juga sempat ikut Andika. Nah, dia sempat ikut Andika juga. Terus dia tiba-tiba ngabarin ada di Cempaka Putih. Ada di Cempaka Putih. Cempaka Putih apa Pulau Mas? Pulau Mas ya? Pulau Mas kita ketemu Pulau di Mas basecampnya ya? dia. Iya di basecampnya. Iya di Pulau Mas. Pulau Mas basecampnya dia. Di Pulau Mas, gue bilang ngapain di situ? Gue di Naga Suara, sekarang dapat basecamp di sini gitu. Oh, sinilah mampir ini. Udah gue akhirnya kesana ngajak lu itu. Iya. Ketemu di situ kan. Akhirnya gue jalan lagi nih sama Aib. Setelah ada setahun, nggak ada ya, nggak ada setahun lah. Nggak nyampe setahun, beberapa bulan dapat kontak lagi sama Aib, mau temuin temennya di Pulau Mas. Ternyata Gigun ya waktu itu yang ngoling ya, Gigun, bandnya dia masuk Naga Suara, kontrak dengan Naga Suara. Jadi kita ke sana. Di situ baru kita ketemu sama Ucup, Made dan anak-anak bandnya kawan-kawan. Gitu. Baru deh tuh mulai. Dari situ mulai lagi tuh. Bergelut lagi. Sampai jalan ke Lampung. Nggak bisa pulang di Lampung, nggak bisa nongkos kan. Yang akhirnya sensor. Iya ke Lampung. Nggak bagus. Nggak bagus ya. Punya perjalanan sih pahit banget sih kalau kata gue. Tapi nikmat gitu. Tapi banyak ilmu yang gue dapet gitu. Iya. Jadi ya sebenarnya biar di samping gue, kita ngejual handphone lah dulu buat ongkos. Sampai ngejual handphone lu. Sampai ngejual handphone, yang pertama tuh ngejual handphone, mungkin yang kedua udah ada uang lah. Udah ada uang buat ongkos ke sana. Pertama sih karena emang kita juga pengen maksudnya di sana ada penggarapan lagu sebenarnya kan. Jadi kita lagi nggak megang dana, akhirnya ya udah handphone kejual tuh buat kita berangkat ke Lampung. Karena waktu teman di Naga Suara tuh makin motivasi kan. Iya, udah bikin demo lagi. Bikin demo lagi. Tuh, makanya diajak ke Lampung untuk mempermudah. Jadi di sana ada mereka punya home recording, ya udah kita ke sana buat ngerjain itu kan. Dulu kita belum punya ya. Belum punya dulu. Kita masih proses belajar masalah recording kan. Tapi medianya nggak punya, jadi ya udah mau nggak mau harus berangkat lah kita ke sana ke Lampung pula, balik lagi ke Jakarta ya kan. Lanjut lagi ke Lampung Jakarta lagi. sebulan
nggak ada sebulan berapa minggu balik lagi ke Lampung. Gue dulu sempat sakit, gue di Lampung sempat Iya, pulang sempet sendiri. Gue Iya, akhirnya dicabut sendirian. sabut sendiri karena gue mau nyusahin mereka pada kan, apalagi di sana kan Kita numpang di rumah Ucup dulu. kita tinggal di rumah Ucup. Terus gue takut keadaan gue Makin parah. makin parah di sana. Terus mereka juga dulu kita maaf ya, dana juga Pas-pasan. pas-pasan ya kan. Gue takut itu, akhirnya gue punya ongkos buat pulang, gue pulang aja dulu deh. Gue pulang dulu untuk berobat segala macem, sehat balik lagi gue. Iya. Nyusul lagi Pas lu balik tuh gue masih di sana ya? iya masih Oh, masih di sana. dijemput sama Ucup sama lu di perempatan naik motor tuh pagi tuh jam berapa ya, jam 1:30 pagi kalau nggak salah. Jemput gua dia. Wah di situ lanjut lagi musik lagi lah, blablabla. Sampai akhirnya kita kehabisan uang. Dulu kita udah bener habis uang, nggak punya ongkos buat pulang. Ya kan, akhirnya seminggu nunggu kayak gimana nih. Akhirnya ya gitu dah. Tit pokoknya tuh disensor lah. Terus dari Lampung tuh kemana ya? Pulang kita tuh pulang, kira wah kita dapat duit nih, kayaknya buat pulang aja deh nih. Kira pagi-pagi pulang tuh nyampe Jakarta ya dulu, udah nyampe rumah dari Lampung. Break lagi kita tuh karena mentok lagi, Iya. break lagi mentok sampai akhirnya suatu saat lo ngoling gua, lo ngajak lagi nih ke Lampung. Cuman pada saat itu gue nggak bisa, karena pada saat itu gue udah kerja driver Oh iya. driver pribadi. Iya. Pada saat itu Itu ke Lampung mau ngapain ya? Gue ngajak lo. lo akhirnya Tetap berangkat. berangkat karena ada janji sama Andika Oh. yang akhirnya terbentuklah Maula.